Shalom sahabat pengharapan dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sahabat yang dari Departemen Sekolah Sahabat Conference DKI Jakarta. Bersama kami sudah berada di studio sekarang, di sebelah kanan saya Pendeta Hemat Sibuya. Salam. Di sebelah kiri kami Pendeta Happy Butar-Butar. Salam pemirsa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, kita kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kami sebenarnya di sini hanya memberikan garis besarnya. Saudara-saudara harus belajar di rumah supaya dapat diskusi dengan baik di kelas UKSS hari Sabat yang akan datang. Kalau kita pelajari pelajaran kita pada kuartal ini diambil dari kitab Matius, dan minggu yang lalu kita sudah mempelajari dengan judul Anak Daud, di mana Matius memperkenalkan Yesus, siapa sebenarnya Yesus itu. Dan pada saat ini kita akan belajar kembali dengan judul Pelayanan Dimulai. Jadi kembali di sini Matius menjelaskan bagaimana Yesus memulai pelayanannya dan siapakah Yesus itu dan bagaimana Yesus melakukan pelayanannya ketika dia berada di dunia ini. Baik, sebelumnya saudara-saudara, saya akan membacakan ayat hafalan kita yang diambil dari buku Matius pasal 4 ayat 19, dikatakan sebagai berikut. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pendeta Happy Butar-Butar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, pada kesempatan yang indah ini kami menyerukan nama Tuhan. Kami puji muliakan Engkau sebagai Halik kami, sebagai Tuhan kami. Terpujilah Tuhan di surga, terpuji juga dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami akan membahas, mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat kami dari kitab Matius. Pelajaran yang kedua. Mohon kiranya bijaksana dan hikmat dari surga Engkau berikan kepada kami dan memimpin kami dalam diskusi ini melalui kuasa Rohul Kudus, sehingga kami boleh menjelaskan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan motivasi kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa yang boleh mengakses YouTube ini. Mereka akan lebih rajin belajar firman Tuhan, sehingga berkat-berkat rohani melalui pelajaran sekolah sahabat ini mereka akan dapatkan dalam kehidupan kami. Berkati kami bertiga hamba-hamba Tuhan. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Pada sore hari ini kita akan memulai diskusi kita. Saya akan menyampaikan pertanyaan yang pertama kepada Pendeta Happy Butar-Butar. Pekabaran apakah yang dikotbahkan oleh Rasul Yohanes yang berhubungan dengan panggilan kepada pertobatan, baptisan, pengakuan dalam konteks pekabaran masa kini? Baik, terima kasih Pendeta Silalahi. Mungkin pertanyaannya kita boleh revisi sedikit ya. Bukan Rasul Yohanes yang dimaksudkan mungkin dalam pertanyaan tersebut, namun adalah Yohanes Pembaptis. Karena itulah yang dibahas dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Baik, jadi pekabaran apakah yang dihobahkan oleh Yohanes Pembaptis yang berhubungan dengan panggilan, pertobatan, baptisan dalam konteks masa kini? Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita banyak orang yang putus asa, banyak orang bermasalah sehingga mereka sangat bingung. Dan bahkan mereka tidak mengerti kenapa itu terjadi. Bahkan mereka juga bertanya mengapa mereka ada di dunia ini.
Mengapa masalah ini terjadi dan lain sebagainya. Bahkan salah seorang dikatakan filsuf Jerman yang bernama dalam pelajaran kita hari Sabat petang dikatakan Paul Feyerabend. Dia juga mengatakan dalam tulisannya, demikianlah hari berganti hari dan tidak jelas mengapa kita harus hidup. Dengan kata lain, banyak manusia yang tidak mengerti tujuan hidup mereka, mau kemana kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka menghadapi masalah, mereka bingung, mereka tidak tahu. Namun melalui pelajaran sekolah sahabat kita pekan yang kedua ini, Yohanes Pembaptis menyerukan dalam Matius 3 ayat 2. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Ini merupakan suatu pekabaran yang up to date, yang sangat berguna untuk zaman kita ini. Agar kita mengambil suatu sikap untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita terima dengan iman. Dan satu hal yang beliau sampaikan adalah kita harus bertobat. Sebagaimana kami sudah sampaikan tadi dalam Matius 3 ayat 2, bertobatlah. Nah, bertobat ini sungguh menarik ya. Apa artinya bertobat? Bahasa aslinya, Pendeta Sebuah ya, itu dalam bahasa Greka. Metanoia. Ya, metanoeo. Metanoeo artinya to change differently after, atau to change one mind, to change one purpose. Jadi bertobat artinya itu dari berubah. Perintah. Iya, berubah. Metanoeite. Perintah itu bertobat yang dikatakan oleh Yohanes tadi. Oke, jadi Bertobat. bertobat merubah pikiran, merubah tujuan. Inilah yang perlu dilakukan oleh setiap manusia. Bertobat yang tadinya mereka asik dengan diri mereka sendiri, sekarang mereka datang kepada Yesus. Ya. Pikiran mereka dirubah, hati mereka dirubah, dan tujuan mereka yang tadinya hanya untuk dunia ini saja, kepuasan, kenikmatan dunia, sekarang bersama dengan Yesus, dan Yesus akan menuntun sampai kepada kerajaan surga, sampai kepada hidup kekal selama-lamanya. Dan kita akan bebas dari segala masalah. Kita akan bebas dari penghukuman oleh karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dan langkah untuk pertobatan itu adalah pengakuan dosa. Kita datang kepada Yesus, merendahkan diri, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kemudian apa? Kita dibaptiskan. Kita harus dibaptiskan. Dan kemudian kita tinggalkan segala dosa-dosa kita. Karena pada waktu kita sudah dibaptiskan, kita dijustify, kita dibenarkan. Yang tadinya kita orang berdosa, sekarang kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dan kita akan bersuka cita, berbahagia. Inilah pekabaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Luar biasa. Mungkin pendeta. Bolehkah saya tambahkan Ya, itu? silakan. Ini sangat menarik. Pekabaran Yohanes itu mengenai bertobat tadi, dia mulai kata itu dengan metanoeite, artinya itu perintah itu, bertobat. Dan ini cukup membingungkan itu orang Yahudi. Karena tadi arti bertobat itu, yaitu berubah. Kan itu one mind. Berubah. Jadi artinya meninggalkan yang lama, hidup yang lama. Iya, ya? maka ini sangat membingungkan orang-orang Yahudi yang hadir pada itu. Berubah kemana kami? Kami sudah umat Tuhan. Kami sudah orang Yahudi. Mau kemana kami lagi berubah kamu bawa? Nah, itu mereka tidak memahami ini, pekabaran itu. Sehingga datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mau dibaptis. Jadi kami butuh baptisannya, karena mana tahu nanti kalau kami tidak dibaptis, kami mendapat murka Tuhan. Tapi pertobatan itu sendiri mereka tidak mengerti. Jadi datanglah mereka berbondong-bondong mau dibaptis. Wah, ini barulah ini kali ini pertama seorang hamba Tuhan menegur orang yang mau dibaptis. Kalau biasanya kan kita pendeta-pendeta kalau ada orang mau dibaptis, wah puji Tuhan. Ada lagi malah kita panggil. Saya tahu lagi masih ada yang bergumul. Ayo disuruh-suruh dibaptis. Tapi Yohanes ketika mereka datang di Matius pasal 3 ayat 7 dan 8 itu. Hai kamu keturunan ular beludak. Dan dikatakan di ayat 8 Matius
3 itu ayat 8. Hasilkanlah dahulu buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Ya. Jadi pertobatan itu bukan berarti kemana lagi kami mau bertobat. Memang kalau kita bilang nanti saudara-saudara kita, bertobatlah, kami sudah umat Tuhan. Kami sudah gereja yang benar. Kemana kami lagi mau bertobat? Jadi sehubungan pelajaran yang minggu lalu, mereka sudah merasa nyaman karena mereka keturunan Abraham. Jadi mereka percaya mereka akan apa? Ya itu dia. Selamat. Ya. Oleh karena mereka keturunan Abraham. Dan juga keturunan Daud. Keturunan Daud. Itu ya janji Tuhan itu. Terima kasih. Menarik sekali ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu yang satu ini. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day, ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga jam setengah 6 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok, sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Pemirsa, kita lanjutkan pelajaran kita. Saya mau bertanya kembali kepada pendeta Shibuya. Kalau kita melihat antara Lucifer atau setan dengan Yesus, suatu perbedaan yang sangat mencolok ya. Sangat mencolok. Pertanyaan saya, apakah perbedaan antara tabiat setan dan Yesus ketika dicobai di padang gurun? Baik, ini sebenarnya terlihat sekali. Kalau saya melihat ini, peperangan yang pertama timbul di sorga, tapi di hari yang lalu saya sudah memberikan koreksi mengenai Wahyu pasal 12 ayat 7. Karena terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Saya katakan kata peperangan itu bukan kata yang pas di ayat ini. Jadi bukan terjemahan yang pas. Karena kata peperangan itu dari bahasa Greek yaitu polemon. Polemon yang terjadi. Dari situ kata polemik. Ya. Kita sangat mengerti. Tapi kalau dibilang peperangan, seperti ada di sana tembak-menembak. Seperti ada di sana atau tusuk-menusuk atau di sorga tidak boleh berbuat kekasaran. Kekerasan. Jadi di sorga itu tidak ada peperangan seperti yang kita pikirkan. Tapi polemik. Tidak ada perkelahian di sana. Tidak ada perkelahian, tidak ada meja yang didobrak di sorga. Tidak ada, karena itu tahta Tuhan. Dan tidak ada yang terbunuh di sana ya. Itulah sebabnya ketika Lucifer itu sudah memberontak, dia memberontak secara pikiran. Jadi berpolemik dengan Tuhan. Jadi supaya dia bisa mempraktekkan yang dipikirkannya itu, dijatuhkanlah dia ke apa? Ke bumi. Jadi baik, tapi namun demikian, peperangan yang terjadi di sana itu yaitu perbedaan karakter tabiat antara Lucifer dengan Yesus. Jadi Lucifer itu dia memiliki karakter yaitu ambisius. Ambisius, betul. Dia mau jadi seperti Allah. Saya sudah terangkan juga di
pertemuan sebelumnya, kenapa Lucifer itu begitu ambisi ingin jadi seperti Allah. Dan selalu dia berhubungan dengan Yesus. Saya tidak pernah lihat Lucifer itu konfrontasi dengan Allah Bapa sejauh yang saya selidiki di Alkitab. Tetapi dia berkonfrontasi dengan Yesus Kristus. Iya. Karena apa? Yesus itu adalah Allah. Dan dia itu, Yesus sudah menandatangani kontrak, bila mana manusia yang diciptakan itu jatuh ke dalam dosa, dia akan turun ke dunia, dia akan mau jadi juru selamat. Tetapi sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada satu informasi dari Alkitab yang menyebutkan apa pekerjaan Yesus itu. Tidak ada. Jadi dia dikatakan hanya duduk di sebelah Bapa. Jadi dia hanya duduk-duduk. Sementara Lucifer itu, catatan yang kita dapat, baik di dalam buku Yesaya 14, bahwa dia seorang yang aktif. Dan dia seorang pemimpin biduan. Dan yang paling aktif di sorga. Coba bayangkan kalau terjadi seorang yang aktif, seorang yang hanya apa? Duduk-duduk. Tapi yang duduk-duduk ini disebut sebagai apa? Allah. Bukankah saya yang lebih pantas jadi Allah? Itulah makanya Lucifer ingin mau menjadi Allah. Dan pada saat Lucifer mau menggulingkan Yesus Kristus, mengambil posisinya sebagai Allah, Yesus memakai gelar Mikael. Jadi Mikael itu dari bahasa Ibrani 3 kata. Mi artinya siapakah? Ke seperti El Elohim. Siapakah seperti Allah? Dan itulah gelar yang dipakai oleh Yesus. Dan itu dipakai kalau bertemu dengan Lucifer. Jadi dua oknum ini memiliki sifat yang kontras. Baik, sementara Lucifer ingin merebut menjadi seperti Allah. Iya. Tapi Yesus sendiri turun ke dunia. Dan meninggalkan posisi sebagai apa? Sebagai Allah. Karena dikatakan dia mengosongkan apa? Dirinya. Sekarang, karena pertikaian itu, saya bukan katakan peperangan, tapi pertikaian itu yang terjadi di sorga, Lucifer dilemparkan dengan malaikat-malaikatnya ke bumi, dan manusia itu yang diciptakan jatuh ke dalam dosa, dan Yesus juga harus turun ke mana? Ke bumi. Maka terjadilah di sini ronde kedua, pertentangan itu, ya. Dan terjadilah ronde kedua dengan antara Lucifer dengan ini. Jadi sekarang terlihat jelas itu ada semacam gairah yang baru, excited untuk mengalahkan Yesus. Untuk mengalahkan Yesus. Karena apa? Ketika dia di sorga, Yesus itu sebagai panglima, penghulu malaikat, archangel. Tapi ketika Yesus itu turun ke dunia, dia menjadi manusia. Dan manusia di pelajaran sekolah sahabat, manusia yang kurus dan lemah. Karena sudah berpuasa 40 hari. Jadi setan melihat ini suatu kesempatan untuk menaklukkan Yesus Kristus. Jadi kita lihat ini sifat ambisius dari setan bertentangan dengan sifat Yesus Kristus. Mungkin perlu juga saya baca di sini Alfa dan Omega jilid 5 halaman 113 dikatakan, ketika setan dan anak Allah pertama kali bertemu dalam peperangan, Kristus menjadi panglima segenap bala tentara surga. Dan setan, pemimpin pemberontakan di sorga, diusir keluar. Kini keadaan mereka tampaknya terbalik. Dan setan berusaha keras untuk menggunakan kelebihan itu dengan sebaik-baiknya. Ini di pelajaran hari Senin. Ya. Dan dikatakan betapa berbeda. Bahkan sekalipun Lucifer pernah berusaha hendak menyamai yang maha tinggi, Yesus mengosongkan dirinya dari kemuliaan surga. Jadi ini yang jelas kita lihat perbedaan itu. Bahwa sementara Lucifer ingin menjadi seperti Allah, tetapi Yesus Kristus mengosongkan dirinya
dan mengambil rupa seorang hamba. Ya. Dan kita lihat sifat Lucifer itu muncul di padang gurun itu. Karena dia tawarkan kepada Yesus, lihatlah ini kerajaan dunia ini, dan ini akan kuberikan kepadamu. Asal engkau mau apa? Menyembah kepadaku. Sebenarnya ini kalau kita lihat bahwa Lucifer itu ingin meniru seperti sifat di sorga. Ketika di sorga, Yesus itu panglima. Dia Allah. Tapi ketika di dunia, Lucifer itu panglima. Jadi karena apa? Dia katakan, ini ada ceritanya ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan katakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar serupa dengan kita, supaya mereka apa? Berkuasa, ya, berkuasa atas ciptaan ini. Tetapi sejarah mencatat bahwa iblis sudah menaklukkan Adam, penguasa itu. Maka sekarang siapa penguasa? Dialah penguasa. Jadi di sorga, Yesus itu bukan tandingannya. Jadi di dunia, dia pikir, akulah panglima dunia. Jadi kuberikan ini kepadamu, asal kamu apa? Mau menyembah saya. Jadi ini kita lihat suatu karakter yang kontras. Jadi menarik sekali ya. Jadi setan dengan Yesus selalu kontras. Ya, karena memang Yesuslah yang menjadi pelaksana menciptakan dunia ini, sebagaimana firman Tuhan katakan segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Jadi setan ingin mengalahkan pencipta ini. Dan segala upaya dia lakukan untuk menaklukkan Yesus, untuk membalas kekalahannya di surga. Iya. Namun kita melihat dalam pencobaan di padang gurun, orang yang ambisius, orang yang sombong dengan orang yang rendah hati. Luar biasa pelajaran di sekolah sahabat kita ini. Terima kasih. Jadi kalau seandainya Yesus pencipta itu ditaklukkan, mungkin dialah penguasa alam semesta. Mungkin hebat ambisinya. Hebat ambisi. Oke. Sangat menarik sekali ya. Luar biasa. Baik, Pendeta Happy Butar-Butar. Kalau kita mempelajari ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, dia selalu berbicara mengatakan ada tertulis. Ya, dia selalu bergantung kepada apa? Firman Allah, ya, firman Tuhan. Pertanyaan saya, pelajaran apakah yang kita dapatkan dari sikap Yesus yang bergantung kepada firman Allah ketika menghadapi pencobaan dari Baik, terima kasih Pendeta Silalahi, pertanyaan yang sangat bagus sekali pemirsa. Jadi saudaraku, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, di padang belantara yang ambisius ini, oknum yang ambisius ini, yang meninggikan dirinya ini, yang ingin seperti Allah ini, dikalah telak. Kalah telak, saya katakan kalah telak, 3-0 diberikan oleh Yesus, dikalahkan oleh Yesus. Meskipun Yesus lemah secara fisik, ya, karena dia sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi Nyonya White memberikan sebuah pernyataan yang sangat bagus sekali dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 110. Beliau katakan begini, dalam pencobaan di padang gurun, Yesus harus melewati situasi yang sama seperti Adam. Jadi Adam dicobai oleh setan dan Adam takluk. Adam kalah di situ. Yesus membutuhkan kemenangan melawan pencobaan yang kita semua dari Adam dan seterusnya yang Adam telah gagal peroleh. Sehingga dengan demikian Kristus harus menebus kegagalan Adam. Jadi Yesus menebus kegagalan leluhur kita yang pertama ketika dia takluk kepada pencobaan yang dilakukan oleh setan, sehingga manusia semua berdosa. Tidak ada yang benar kata firman Tuhan. Namun karena Yesus sudah mengalahkan setan, Yesus yang adalah seorang yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Nah, ini perlu kita tiru sifat Yesus ini yang sungguh-sungguh. Bila mana kita belajar sekolah sahabat, mari kita saudara-saudara sungguh-sungguh belajar. Kita mohon pengertian
dari Tuhan, dari Roh Kudus, sehingga kita memahami firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu jadi berkat, bukan hanya ilmu pengetahuan, namun menjadi berkat rohani untuk menolong kita luput dari pencobaan setan. Ya, bersungguh-sungguh belajar firman Tuhan, bersungguh-sungguh berdoa, dan mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Dan pelajaran kita mengatakan dalam pelajaran hari Selasa, Pendeta Silalahi dikatakan, oleh karena Yesus sudah menang melawan setan, kita juga bisa menang melawan setan dalam setiap waktu. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk berbuat dosa. Iya. Kita nggak boleh katakan, saya masih manusia. Ya, yang penting kita memohon belas kasihan atau kemurahan Tuhan. Tidak seperti itu. Karena Yesus sudah menang melawan setan. Kemenangan yang sama dijanjikan bagi kita bila mana kita mengikuti teladan Yesus. Kita sungguh-sungguh tadi apa? Belajar firman Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, memuliakan Tuhan, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih. Bagus sekali. Jadi kalau kita perhatikan berarti Yesus juga waktu berada di dunia, dia belajar apa? Firman Tuhan, ya betul. Dan pendoa yang luar biasa. Luar biasa. Ya? Boleh saya tambahkan di sini? Silakan, Pendeta. Saya tertarik. Banyak juga kita ini pendeta-pendeta mengajarkan ini. Kalau kita KKR, jadi cara kita menangkis ajaran-ajaran sesat, yaitu dengan kata ada tertulis, it is written. Tapi ini saya pada saat ini perlu saya tambahkan sedikit, garis bawahinya. Tidak cukup hanya ada tertulis. Coba kita kembali itu, masalah di padang gurun ini, yaitu Matius pasal 4. Setan juga mengatakan ada tertulis. Jadi bukan hanya umat Tuhan. Baik, jadi ada tertulis juga dikatakan. Ada juga pendeta pernah saya dengarkan, setan adalah pelajar Alkitab yang baik. Saya katakan itu sesat ajaran statement itu. Setan bukan pelajar Alkitab yang baik, tapi mungkin pelajar Alkitab yang rajin. Iya, motifnya beda sih. Jadi jangan dibilang dia pelajar Alkitab yang baik. Coba ya, saya perhatikan. Kenapa ini? Mungkin gara-gara ayat ini dibilang setan itu pelajar Alkitab yang baik, tapi enggak. Coba dikatakan Matius pasal 4. Ketika setan katakan di ayat 3, datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus menjawab di ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Lihat ini. Ya, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi tidak cukup hanya ada tertulis. Maka Yesus tambahkan Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Jadi, kalau kita bertemu dengan pelajar-pelajar Alkitab di dunia ini, banyak juga pelajar-pelajar Alkitab seperti iblis. Ada tertulis. Kalau saya buat itu satu contoh. Kenapa kalian ajarkan tidak boleh makan yang haram? Ini ada tertulis. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Tapi yang keluar dari mulut. Apa dia pelajar Alkitab yang baik? Tidak. Harus lihat konteksnya. Ada pula tertulis. Harus begitu. Jangan berhenti di situ. Kalau nanti orang katakan ini, apa kamu ajarkan ini? Mengenai hari Sabat, kamu ajarkan. Ini Kolose pasal 2 ayat 16. Jangan kamu seorang menghukum kamu mengenai hari Sabat. Kalau iblis katakan begitu, harus jawab. Ada pula tertulis. Lukas pasal 4 ayat 16 contohnya. Bahwa setiap Sabat Yesus apa? Menguduskan hari Sabat. Kenapa ini? Itu salah satu contoh. Jadi saya bilang banyak pelajar-pelajar Alkitab sekarang ini seperti iblis. Dia hanya cari ada tertulis. Tapi dia tidak cari ada pula tertulis. Kata ada pula tertulis itu sama dengan konteks. Baca Alkitab itu jangan keluar dari konteksnya. Itu yang saya mau tambahkan. Baik, Luar biasa. luar biasa. Jadi Bagus sekali.
Yesus bisa menang melawan pencobaan karena dia mengerti benar. Jadi sebagaimana pendeta Sibuya katakan, kalau kita dalam satu tema belajar Alkitab, ya kita harus kuasai ya. Jangan sampai tanggung. Kita harus menguasai apa pekabaran yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Nah, kalau Yesus tidak mengetahui ayat yang lain yang berhubungan dengan itu, ya tentu saja dia akan bingung. Namun Yesus tahu arah yang sebenarnya. Nah, Jadi Yesuslah pelajar Alkitab yang baik, bukan iblis. betul. Karena Yesus belajar secara lengkap, komprehensif, dan memahami semua itu. Dan jangan kita lupa ya, ayat yang kita sampaikan di sini dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. Rasul Yakobus mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ini di samping kita belajar Alkitab, pendeta kita harus apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan lupa, supaya kita jangan jadi mangsa iblis. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan melihat dulu pesan yang satu ini sebelum kita melanjutkan. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan diskusi kita kembali. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada hamba Tuhan, Pendeta Sibuya. Di dalam pelajaran kita di hari Rabu, katakan berarti di situ Yesus tinggal di Nazaret. Lalu kemudian dia dikatakan pergi tinggal di tanah Zebulon. Ya, pertanyaan, mengapa Yesus tinggal di tanah Zebulon? Padahal dia tadinya dikatakan di Nazaret, berarti dia pindah ke sana. Ya, jadi tinggal di tanah Zebulon dan Naftali setelah meninggalkan Nazaret. Baik, kalau kita lihat konteks latar belakang semua Alkitab ini, bahwa Yesus mau menggenapi semua nubuatan nabi-nabi mengenai Yesus sebagai Mesias itu. Dan itu apa yang dilakukan Yesus di dunia ini semua sudah terencana itu. Sudah ada itu nubuatan mengenai itu. Kita lihat Zebulon dan Naftali ini adalah dua anak Yakub. Dan mereka ini dikatakan telah berbuat dosa, menjadi sama dengan dunia. Ya, dan kita lihat mengalami kemerosotan moral sehingga mereka itu harus dibuang ke Asur. Ya. Pada pembuangan kalau saya tidak salah tahun 722 sebelum Masehi. Betul. Dan mereka dibuang. Dan ini sudah menjadi satu kegenapan juga dari nubuatan Nabi Amos bahwa Hosea ketika lahir itu anak Hosea itu ada 3, yaitu Lo-ami, bukan umatku, Lo-ruhama, tidak dikasihi, dan anak yang ketiga, Yisril, artinya dicerai-beraikan.
Jadi oleh karena kejahatan, kegelapan, dosa dari bangsa itu, maka mereka dibuang. Ya. Dan ini kita lihat Yerusalem tentu kosong dari orang-orang apa? Yahudi. Ya. Dan sudah pergi. Jadi terjadilah di sana orang-orang bangsa-bangsa. Ya, kalau istilah di bahasa Inggris disebut Gentiles, tapi itu di bahasa Ibrani disebut Goyim, yaitu bangsa-bangsa. Dan ini juga yang diartikan dengan kafir. Ya, orang-orang kafir. Jadi arti sebenarnya itu bangsa-bangsa. Hanya satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi sebagai umat Tuhan. Karena orang Yahudi menganggap di luar bangsa mereka itu adalah kafir. Itu bangsa-bangsa. Baik, jadi mengapa Yesus harus pergi ke Zebulon dan Naftali? Sudah ada nubuatan Yesaya. Coba kita baca Yesaya pasal 8 ayat 23 disambung dengan Yesaya pasal 9. Saya baca di sini. Yesaya 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi ini yang kita lihat, bahwa Yesuslah terang itu yang menerangi. Jadi di zaman Yesus, negeri Galilea itu sudah terjadi di sana percampuran penduduk dengan orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi. Sudah ada di sana. Jadi demi untuk menggenapi nubuatan Yesaya ini, Yesus harus pergi ke Zebulon dan Naftali untuk memberikan terang keselamatan kepada mereka. Ini sudah dinubuatkan. Baik, ada yang satu yang menarik saya lihat dalam pelajaran ini, pertanyaan dari Pendeta Silalahi tadi. Jadi tahun 28 dan sampai tahun 29, disitulah memulai namanya Galilean Ministry. Iya. Di mana Yesus mulai melayani orang-orang yang di dalam kegelapan. Sehingga orang-orang Zebulon, orang Naftali, banyak yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, kalau kita hubungkan dengan konteks pengabaran Injil saat ini, masih banyak daerah-daerah yang dianggap masih gelap, masih unreached. Itu makanya gereja kita selalu mengumandangkan dengan tema to reach unreached. Banyak masih yang belum pernah mendengar, belum pernah mendapatkan pelajaran seperti yang kita jelaskan di sini. Ya, kita berdoa atas pertolongan Roh Kudus, mudah-mudahan seperti YouTube ini mereka akan buka, Tuhan akan menuntun mereka untuk mengakses YouTube ini dan mereka akan mendapatkan pelajaran ya, orang-orang yang mayoritas, orang-orang beragama yang lain, Konghucu, Hindu, Buddha dan selanjutnya, mereka perlu mendengar ini, Pendeta, supaya mereka juga diterangi oleh firman Tuhan sehingga mereka pun akan bertobat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, terima kasih, itu sedikit saya tambahkan. Jadi kalau kita lihat daerah Zebulon dan Naftali itu adalah di sekitar Danau Galilea. Iya, Danau Galilea. Jadi ini adalah Galilean Ministry. Galilean Ministry. Ya. Dan kalau kita banding-bandingkan bahwa Yesus itu lebih berhasil pelayanannya di Galilea, betul itu. daripada di daerah Judea. Karena di daerah Judea ini yang sudah dikuasai oleh guru-guru orang-orang Farisi, ahli Taurat sudah ada di sini, di daerah ini. Jadi Yesus memilih di sana. Dan ketika terjadi peradilan kepada Yesus, ya yang katakan salibkan dia, biar darahnya ditimpakan kepada kami. Ellen G. White katakan, orang-orang yang berteriak itu adalah orang-orang yang sudah diberi makan oleh Yesus. Iya, dan yang sudah penyakitnya disembuhkan. Sebagian mereka. Tetapi akhir sebenarnya iblis yang merasuk orang itu mereka. Untuk apa? Menghabisi Yesus. Ini terjadi lagi pertikaian itu sebenarnya. Lanjutan dari pertikaian itu. Dan kalau kita lihat, ini sedikit menyimpang dari ini, tapi ada hubungan.
peradilan kepada Yesus Kristus itu adalah terkesan tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Ellen G. White memberikan komentarnya. Kalau itu peradilan Yesus tidak dipercepat, akan terjadi bentrok dua massa yang besar. Yaitu pengikut-pengikut Yesus dari Galilea akan siap tempur membela Yesus. Tempur dalam istilah ini ya tanda petik ya. Akan siap bertempur membela Yesus. Termasuk barangkali yang pernah disembuhkan oleh Yesus. Ya, Iya. Jadi supaya jangan sampai itu terjadi bentrok dua massa, jadi itu harus dipercepat itu apa? Peradilan kepada Yesus Ya, Kristus. dan kita lihat juga peradilan itu kan pada malam hari. Pada malam hari itu tergesa-gesa. Sebenarnya itu bertentangan dengan Iya, undang-undang ketika bertentangan. itu, peraturan mereka. Iya, tapi kalau itu tidak dipercepat akan terjadi bentrok dua massa yang besar. Jadi itu yang dihindarkan ya. Itu yang diajarkan. Baik, terima kasih, luar biasa ini. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan, kita akan melihat dulu yang satu ini. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember, kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Jikalau Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya mengajukan pertanyaan yang terakhir kepada hamba Tuhan, Pendeta Happy Butar-Butar. Panggilan totalitas apakah yang Yesus buat bagi kehidupan kita? Baik, terima kasih Pendeta Silalahi. Dalam pelajaran kita hari Kamis, Yesus membuat suatu keputusan yang menurut kalangan banyak orang yang cukup berlawanan dengan kebiasaan ya, spektakuler. Oleh karena dia memilih nelayan. 4 murid Yesus yang pertama kita tahu adalah Simon Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan Yohanes. Jadi orang Dan yang biasa-biasa ya. mereka adalah nelayan. Nelayan, biasanya nelayan itu tidak terpelajar ya. Tidak ada yang istimewa dari nelayan. Tidak ada yang diharapkan. Dan biasanya dikatakan kalau seorang tokoh hendak mencari pengikut atau murid yang bisa diandalkan, maka banyak orang akan mengambil hatinya datang untuk menawarkan diri lah ya. Menawarkan diri, kalau boleh saya dipilih menjadi pengikut atau menjadi murid. Namun dikatakan bahwa orang tersebutlah yang akan memilih siapa di antara mereka. Jadi kesempatan yang terakhir itu adalah sang guru itu atau tokoh itu yang menentukan, oh kamu boleh ikut aku. Dan dalam hal ini Yesus memilih bukan orang-orang yang terpelajar dari kalangan Sanhedrin,
ahli Taurat, dan rabi-rabi yang banyak belajar Taurat dan firman Tuhan. Namun dia memilih 4 orang murid yang pertama dari kalangan nelayan. Nyonya White memberikan suatu pengertian atau keterangan seperti ini dalam Alpha dan Omega jilid 5 halaman 258. Beliau katakan, Yesus memilih nelayan yang tidak berpendidikan karena mereka tidak disekolahkan dalam tradisi dan adat istiadat yang salah pada zaman itu. Mereka rendah hati, mereka adalah orang-orang yang sanggup karena pembawaannya, dan mereka rendah hati dan mudah diajar orang-orang yang dididiknya bagi pekerjaannya. Dalam langkah hidup yang biasa, banyak orang dengan sabar melakukan pekerjaan hidup sehari-hari, tidak menyadari bahwa ia memiliki kuasa yang jika digunakan akan mengangkat dia pada suatu taraf yang sama dengan orang yang dihormati oleh dunia. Jamahan tangan diperlukan untuk membangkitkan kesanggupan yang masih terpendam. Jadi, jamahan tangan Tuhan diperlukan membangkitkan kesanggupan yang masih terpendam. Orang seperti itulah yang dipanggil Tuhan untuk menjadi teman pengerjanya yang diberikannya kepada mereka itu kesempatan bergaul dengan dia. Jadi nelayan ini adalah orang yang rendah hati dan dikatakan mereka mudah diajar. Mereka tidak pernah menyombongkan diri mereka. Tidak pernah meninggikan diri mereka. Ambisi sih ada, namun mereka adalah orang yang mudah ditegur, orang yang mudah dinasehati. Dan mereka adalah orang yang siap untuk bekerja bagi Tuhan. Panggilan bagi kita para pemirsa, Tuhan memanggil siapa saja yang mau, yang rela, yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya dipakai oleh Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, meneruskan pelayanan Tuhan Yesus di atas dunia ini. Matius 28 ayat 19. Jadikanlah segala bangsa murid. Siapa yang melakukan ini, saudara-saudara? Saudara dan saya. Dalam bahasa aslinya itu bahasa Gerikanya, Mateteu sate pantata ethne. Jadikanlah segala bangsa menjadi murid. Ini adalah panggilan yang sejati bagi kita sekalian. Bukan hanya kepada kami hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya kepada kita. Tetapi kepada seluruh yang tergerak hatinya, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terimalah pelayanan ini. Lakukan apa saja untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Terima kasih. Luar biasa. Mateteu sate pantata boleh ethne. saya tambahkan sedikit. Jadi dari sifat murid itu yang paling menonjol sesuai dengan kutipan Ellen G. White ini, yaitu satu kata, teachable. Teachable, yang disebut itu mudah diajar. Ya, atau dapat diajar. Mengapa? Karena ini kita lihat bukti nyatanya bahwa Yesus memilih murid-murid itu orang-orang Galilea. Kecuali seorang dari Judea. Yaitu siapa? Judas. Dan ini terlihat sekali. Lebih sulit mengajar Judas daripada mengajar Andreas. Yaitu yang apa? Andreas dan Simon, Yohanes dan Yakobus, seorang nelayan itu. Karena problemnya, Judas itu dari semua murid Yesus, dialah orang yang terpelajar, educated man. Dan diajar oleh guru-guru orang-orang apa? Ahli-ahli Taurat itu. Itu sebabnya Yesus tidak sekolah di sekolah yang rabi-rabi. Dia tidak sekolah di situ. Dan Yudas bukan dipanggil, tapi saya kira dia menawarkan diri. Dia menawarkan diri. Jadi apa yang problem daripada Judas? Jadi inilah menjadi masalah kalau kita sekarang ini memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada pelajar-pelajar Alkitab. Lebih sulit kita. Karena apa? Ada namanya itu, dia sudah punya pendapat pribadi sebelumnya. Ya. Nah, itu yang itulah Judas. Membentengi dia sudah untuk menerima ada apa dia sebelumnya di dalam hatinya. Jadi ketika datang Yesus, susah mau mengubah itu, mau menggantikan prinsip yang sudah ada sebelumnya di dalam dirinya. Tapi murid-murid itu tidak punya apa-apa.
Mereka tidak mengerti itu apa. Masih kosong ya pikiran. Dan juga itu, Yerusalem atau Judea itu agak jauh dari Galilea. Jadi Galilea ini tidak dipengaruhi oleh ajaran rabi-rabi tadi. Jadi Yesus memilih dari Galilea lebih banyak. Jadi kalau begitu penyerahan kita yang terbaik untuk Yesus, para pelajar-pelajar Alkitab, sebelum mempelajari tentang Yesus Alkitab, hapus dulu semua bentuk dasar yang sudah ada di dalam apa? Harus kita kosongkan dulu. Ya, pikiran. istilahnya itu Supaya bisa preoccupied diisi. itu dibuang dulu. Konsep lama itu Konsep harus mau yang lama dirubah. itu. Ya. Kosongkan dulu diri seperti nelayan itu, yang polos dan siap diisi dan diajar Amin. oleh Yesus. Jadi ada dua tadi, jangan kita lupa pemirsa, haruslah mau merendahkan hati. Iya. Jangan kita anggap kita sudah pintar, kita mau tetap belajar. Dan yang kedua, mau diajar, mau diarahkan, mau menerima kebenaran Tuhan. Terima kasih. Jadi untuk menjadi pelayan dalam pekerjaan Tuhan tidak mesti orang yang pintar, Iya. orang pendidikan tinggi, orang yang rendah sekalipun Bisa dipakai Tuhan. bisa dipakai Tuhan. Amin. Asal dia Amin. mau membuka Mau. dirinya, Tuhan akan apa? Amin. Lengkapi dia. Luar biasa. Jadi saya kira pendeta, murid-murid Yesus itu kan bersama Yesus kurang lebih 3,5 tahun ya. Iya. Kalau 3,5 tahun, kita lihat sekarang ini itu sudah pendidikan sekarang itu sudah level sarjana ya. Sarjana. Teologi itu ya. Iya, S1 lah, boleh, sudah boleh Ya. S1. Boleh satu ya. Jadi orang-orang jadi hebat mereka jadinya untuk melayani ya. Baik. Jadi barangkali masih ada? Baik. Jadi pemirsa yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah di akhir daripada diskusi kita pada saat ini. Jadi kami di sini hanya memberikan intisari atau garis besarnya. Namun saudara-saudara harus belajar hari demi hari di rumah, menyelidiki, mendalami, tentu harus dengan doa. Amin. Dan meminta agar roh Tuhan menerangi pikiran kita. Sehingga kita betul-betul memahami ketika hari Sabat tiba, kita berada di UKSS kita, maka kita akan boleh berdiskusi dengan hidup. Amin. Dan diskusi itu akan menarik. Amin. Dan kita akan saling melengkapi di UKSS kita masing-masing di gereja pada hari Sabat ketika kita berdiskusi. Pemirsa, tibalah saatnya kita, kami akan memberikan aplikasi pelajaran sekolah Sabat kita yang kita sudah diskusikan. Ada 3 poin. Poin yang pertama, di mana setiap orang diharapkan dapat memahami misi utama Yohanes dan Yesus Kristus. Apa misinya? Ya, kita harus dapat pahami. Yang kedua, setiap orang diharapkan dapat merasakan kuasa dan dorongan pekabaran Yohanes Pembaptis dan Mesias. Lalu yang ketiga, setiap orang diharapkan dapat menerima panggilan pemuridan yang disampaikan oleh Yesus. Amin. Buat kita semua. Baik, untuk mengakhiri diskusi kita ini, kita akan undang berdoa Pendeta Hemat Sibuya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Tuhan, berikanlah kami hikmat akal budi dari sorga, supaya kami dapat menerapkan ini dalam hidup kami. Supaya kami menjadi murid Yesus yang baik. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Kiranya kuatkan kami untuk belajar firman-Mu lebih dalam setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.